Awal yang luar biasa berhasil ditunjukkan Veda Ega Pratama pada rangkaian seri Moto3 Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Pembalap muda kebanggaan Indonesia tersebut sukses membuat pedok gempar setelah tampil sangat kompetitif pada sesi free practice pertama yang berlangsung penuh drama dan beberapa insiden crash. Di tengah kondisi lintasan yang cukup tricky dan persaingan ketat antar rider, Veda justru tampil tenang sekaligus agresif. Rider muda Honda Tim Asia itu berhasil menutup sesi FP1 di posisi ketiga dengan catatan waktu yang langsung membuat banyak pihak terpukau. Hasil tersebut menjadi sinyal kuat bahwa performa impresif Veda di Jerez ternyata bukan kebetulan semata. Pada sesi latihan bebas pertama tersebut, posisi tercepat berhasil diamankan Maximo Quiles yang kembali menunjukkan dominasinya musim ini. Sementara posisi kedua ditempati David Munoz yang tampil cukup agresif sejak awal sesi. Namun yang paling mencuri perhatian justru nama Veda Ega Pratama di posisi ketiga. Pasalnya, pembalap asal Gunung Kidul Yogyakarta itu mampu terus berada di rombongan atas sepanjang sesi berlangsung. Bahkan dalam beberapa sektor, kecepatannya sempat menyaingi para rider papan atas KTM dan Aspar. Veda hanya terpaut 0,821 detik dari David Munoz yang berada di posisi kedua. Catatan tersebut dianggap sangat positif, mengingat Le Mans dikenal sebagai salah satu sirkuit teknis yang cukup sulit bagi rookie. Yang lebih mengesankan lagi, Veda mampu mengungguli sejumlah nama besar lain yang sebelumnya lebih difavoritkan. Di posisi keempat ada Marco Morelli, sementara beberapa rider unggulan lain justru mengalami kesulitan sepanjang sesi. Salah satu drama terbesar datang dari rival utama Veda di klasemen rookie, Brian Uriarte. Pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut mengalami crash cukup keras ketika mencoba meningkatkan catatan waktunya di pertengahan sesi. Motor Uriarte terlihat kehilangan grip saat memasuki tikungan cepat sektor kedua. Rider Spanyol itu sempat terseret ke gravel sebelum akhirnya mampu bangkit sendiri. Meski tidak mengalami cedera serius, insiden tersebut membuat Uriarte gagal memperbaiki lap time dan harus mengakhiri sesi dengan hasil yang jauh dari harapan. Situasi itu langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di pedok. Sebab di saat Uriarte mengalami tekanan besar dan crash, Veda justru tampil sangat stabil dan terus menunjukkan peningkatan signifikan. Tak hanya Uriarte, rival Asia Tenggara Veda yakni Hakim Danish juga belum mampu tampil maksimal. Pembalap asal Malaysia tersebut hanya mampu mengakhiri FP1 di posisi 12 setelah beberapa kali terlihat kesulitan menjaga ritme di sektor cepat Le Mans. Hakim bahkan beberapa kali melebar saat mencoba push lap di akhir sesi. Hasil tersebut membuat banyak pengamat mulai menilai bahwa Veda kini benar-benar mulai naik level dibanding rival-rival rookie-nya. Performa impresif Veda sejak awal sesi memang langsung terlihat. Sejak keluar pit, ia tampak sangat nyaman dengan motornya. Berbeda dengan beberapa seri awal musim yang membuatnya butuh waktu adaptasi lebih lama, kali ini Veda jauh lebih percaya diri. Ia bahkan beberapa kali melakukan manuver agresif saat simulasi race pace bersama grup depan. Yang paling membuat pedok kagum adalah konsistensi lap time Veda. Dalam kondisi lintasan yang berubah-ubah dan cukup licin di beberapa area, rider Honda Tim Asia tersebut tetap mampu menjaga ritme stabil. Inilah yang membuat banyak pihak di Honda mulai semakin optimis hadapi balapan utama nanti. Salah satu kru internal Honda Tim Asia bahkan menyebut bahwa progres Veda di dua seri terakhir benar-benar luar biasa. Menurut mereka, pembalap Indonesia itu kini mulai memahami karakter motor Honda NSF 250RW dengan jauh lebih baik. Veda terlihat jauh lebih matang sekarang. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan menjaga ritme, ungkap salah satu anggota tim secara imajinatif kepada media pedok. Kebahagiaan besar juga terlihat jelas di garasi Honda Tim Asia usai sesi FP1 selesai. Para mekanik dan engineer tampak puas melihat data telemetri motor Veda yang menunjukkan perkembangan sangat positif dibanding beberapa seri sebelumnya. Mereka percaya hasil FP1 ini bisa menjadi modal besar untuk menghadapi sesi praktis hingga kualifikasi. Apalagi, Le Mans merupakan sirkuit yang sangat menuntut kepercayaan diri pembalap saat masuk tikungan cepat dan area pengereman keras. Dan sejauh ini, Veda dinilai mampu mengatasi tantangan tersebut dengan sangat baik. Tak sedikit pula media Eropa mulai menyoroti peningkatan signifikan rider Indonesia itu.
Beberapa pengamat bahkan mulai memasukkan nama Veda sebagai salah satu kandidat kuat perebut podium di Le Mans akhir pekan ini. Hal itu tentu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa seri terakhir, pembalap 17 tahun tersebut memang menunjukkan grafik performa yang terus naik. Mulai dari podium di Brazil, comeback luar biasa di Jerez, hingga kini langsung tampil kompetitif sejak FP1 di Le Mans. Yang membuat banyak orang semakin kagum adalah fakta bahwa Veda mampu bersaing menggunakan motor Honda yang musim ini masih dianggap kalah kompetitif dibanding KTM maupun Aspar. Namun dengan skill dan keberaniannya, Veda justru mampu tetap bertarung di grup depan. Kini harapan besar pun mulai muncul dari fans Indonesia. Banyak yang percaya Le Mans bisa menjadi tempat lahirnya podium kedua Veda di Moto3 musim ini. Apalagi dari sisi race pace, performanya terlihat sangat menjanjikan. Jika mampu menjaga konsistensi hingga sesi kualifikasi nanti, bukan tidak mungkin Veda akan memulai balapan dari barisan depan. Dan bila itu terjadi, peluang untuk kembali naik podium jelas terbuka sangat lebar. Kini semua mata tertuju pada kelanjutan akhir pekan luar biasa Veda Ega Pratama di Le Mans. Mampukah rider muda Indonesia tersebut benar-benar mewujudkan optimisme besar Honda Tim Asia dan kembali menggemparkan dunia Moto3? Atau justru drama baru akan kembali terjadi di salah satu seri paling sulit musim ini? Sementara itu di sisi lain, performa luar biasa Veda Ega Pratama pada sesi free practice pertama Moto3 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans ternyata tak hanya membuat pedok Honda Tim Asia bersorak bahagia. Di sisi lain, hasil mengejutkan pembalap muda Indonesia tersebut juga mulai mendapat perhatian serius dari tokoh-tokoh besar dunia balap motor internasional. Yang paling mengejutkan, bos Aspar Team hingga legenda MotoGP dunia Casey Stoner dikabarkan ikut menyoroti kiprah luar biasa Veda di Le Mans. Dan komentar keduanya langsung membuat fans Indonesia bangga setengah mati. Bos Aspar Team secara imajinatif disebut sangat terkesan dengan progres pesat yang ditunjukkan Veda sepanjang awal musim Moto3 2026. Menurutnya, tidak mudah bagi rookie untuk langsung tampil konsisten di lintasan-lintasan Eropa yang terkenal sangat teknis. Namun, Veda justru mampu menunjukkan perkembangan yang jauh lebih cepat dibanding banyak pembalap debutan lainnya. Veda menunjukkan sesuatu yang sangat menarik musim ini, ujar petinggi Aspar Team di pedok Le Mans. Dia bukan hanya cepat dalam satu lap, tetapi mulai memahami bagaimana membangun ritme balapan dengan baik. Lanjutnya, pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan media pedok, sebab selama ini Aspar dikenal sebagai salah satu tim paling kuat dalam membaca potensi rider muda masa depan. Apalagi musim ini, mereka sedang berada di level tertinggi Moto3 bersama rider-rider papan atas seperti Maximo Quiles. Yang lebih menarik lagi, bos Aspar kemudian membongkar satu hal penting yang menurutnya membuat Veda berbeda dari kebanyakan rookie lain. Banyak rookie punya kecepatan, tetapi tidak semua punya keberanian mengambil keputusan di lintasan, katanya. Veda punya insting menyerang yang alami. Ucapan itu langsung membuat banyak fans Indonesia heboh di media sosial. Karena selama ini salah satu kekuatan terbesar Veda memang keberaniannya melakukan overtaking di momen-momen sulit. Tak sedikit pula yang mulai percaya bahwa gaya balap agresif rider asal Gunung Kidul itu mulai benar-benar diperhitungkan oleh tim-tim besar Eropa. Bos Aspar bahkan secara tersirat mengakui bahwa Veda saat ini mampu mengimbangi beberapa rider yang menggunakan motor lebih kompetitif. Dia melakukan pekerjaan besar dengan motor yang dimilikinya sekarang, ungkapnya lagi. Pernyataan itu dianggap sebagai pujian besar untuk Veda dan Honda Tim Asia. Sebab banyak pihak memang menilai paket motor Honda musim ini belum sekuat KTM maupun motor milik Aspar. Namun, Veda tetap mampu bertarung di grup depan berkat skill dan mentalitasnya. Tak berhenti di situ, sosok legendaris dunia balap motor, Casey Stoner, ternyata juga ikut memberikan komentar yang tak kalah menarik. Juara dunia MotoGP tersebut mengaku sangat menikmati cara Veda membalap di Le Mans. Menurut Stoner, pembalap Indonesia itu punya karakter yang sangat jarang ditemukan pada rider muda modern saat ini. Dia sangat berani, kata Casey Stoner dalam komentar imajinatifnya kepada media pedok. Sekarang banyak pembalap muda terlalu berhati-hati, karena takut crash atau kehilangan poin. Tapi Veda tetap mau menyerang dan mengambil peluang. Stoner mengaku tipe pembalap seperti itu justru sangat menarik untuk masa depan MotoGP. Sebab menurutnya, pembalap hebat biasanya lahir dari mentalitas yang tidak takut menghadapi tekanan besar. Pembalap yang punya mentalitas bertarung seperti itu biasanya berkembang sangat cepat.
Namun yang paling membuat fans Indonesia bangga adalah ketika Casey Stoner membongkar satu hal besar soal potensi Veda di masa depan. Menurutnya, Veda punya kemampuan alami yang sulit diajarkan kepada pembalap lain. Hal yang tidak bisa diajarkan adalah feeling saat bertarung di lintasan, ujar Stoner. Dan saya melihat Veda punya itu. Kalimat tersebut langsung viral di berbagai komunitas pecinta MotoGP. Sebab, coming from Casey Stoner, pujian seperti itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Stoner dikenal sebagai salah satu rider paling bertalenta dalam sejarah MotoGP. Karena itu, ketika ia mengakui kualitas alami seorang pembalap muda, maka hal tersebut dianggap punya nilai besar. Legenda Australia itu bahkan menilai bahwa Veda hanya membutuhkan waktu dan motor yang lebih kompetitif untuk benar-benar menjadi ancaman serius di papan atas. Kalau dia terus berkembang dan mendapat paket motor yang tepat, saya pikir dia bisa mengejutkan banyak orang, katanya lagi. Pernyataan itu membuat banyak fans Indonesia semakin optimis. Sebab kini bukan hanya media Asia yang mulai mengagumi Veda, tetapi juga tokoh-tokoh besar dunia balap motor internasional. Menariknya lagi, beberapa pengamat pedok mulai melihat bahwa perhatian terhadap Veda semakin besar setelah performa impresifnya di Jerez dan Le Mans. Nama rider muda Indonesia itu kini mulai sering muncul dalam pembahasan soal talenta masa depan Moto3. Tak sedikit yang percaya bahwa musim depan bisa menjadi titik penting dalam karirnya, apalagi jika performanya terus meningkat seperti sekarang. Kini, publik Indonesia tentu berharap Veda Ega Pratama mampu menjaga momentum luar biasanya di Le Mans hingga balapan utama nanti. Karena jika berhasil kembali meraih podium, bukan tidak mungkin namanya akan semakin diperhitungkan oleh tim-tim besar Eropa. Dan siapa sangka, dari Gunung Kidul menuju pedok Moto3 dunia, kini Veda mulai mendapat pengakuan dari sosok-sosok legendaris seperti Casey Stoner. Menurut Anda, apakah Veda benar-benar calon bintang besar MotoGP masa depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.